Kak Hana dan Kak Angel. Kita mau ngapain sih Kak hari ini? Ngapain ya Kak? Kira-kira adik-adik udah pada mandi belum nih? Udah dong pastinya. Udah pada sarapan? Udah juga dong Kak. Berarti kita sudah siap ngapain ya? Kita mau IPA. Yuk adik-adik yang belum saat teduh, adik-adik dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Oke, kalau gitu kita mau memuji Tuhan, tapi kalau memuji Tuhan pastinya kita harus bangkit dan berdiri. Kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa sih Kak Angel? Kita mau nyanyi lagu Zakheus dan juga Aku Diberkati. Zakheus seorang pendek, kecil buat dunia. Dia manjat ke pohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Hai Zakheus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Jangan duduk dulu, kita masih mau nyanyi lagu Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Gelangan pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siapa mendengarnya? Kini aku datang, Yesus memanggilku. Biar anak-anak datang kepadaku, itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Dalam kesukaran, surat terhibur, banyak datang, Yesus memanggilku. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang mama, sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang sayang papa, sayang adik, sayang kakak, sayang kamu dan saya, sayang semua. Oke adik-adik, kita sekarang mau menghadap Tuhan, tapi sebelumnya kita mau angkat satu pujian. Kita mau bernyanyi dari Kidung Ceria
Nomor berapa Kak Angel? Nomor 37, judulnya Allah Bapa Melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anak dari bumi, burung-burung dalam sarang tak kenal nama seimbang. Adik-adik, sebelum kita mulai IPA, kita mau berdoa dulu nih. Ayo sikap doanya yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat pagi yang cerah ini. Engkau boleh mengumpulkan kami di IMPA hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati IMPA kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke adik-adik, kita mau bermazmur. Yuk adik-adik disiapin Alkitabnya. Kita mau buka dari kitab Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 2. Nanti kita bacanya silih berganti ya. Yang laki-laki bareng-bareng sama Kak Hana, kita baca yang bercetak keluar. Dan yang perempuan bareng-bareng sama Kak Angel yang bercetak dalam. Berarti dimulai dari perempuan ya Kak. Oke adik-adik, sekarang kita baca dulu judulnya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, Yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Oke, boleh ditutup dulu Alkitabnya. Oke adik-adik, tadi kita udah bermazmur. Sekarang kita mau meresponi bacaan mazmur kita. Kita mau sama-sama bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 19, Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih bagiku. Aku selamatkan oleh kasih-Nya kepadaku. Selamat pagi adik-adik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami hari ini Tuhan sudah boleh berada di rumah kami masing-masing dan sudah rapi, dan kami mau Tuhan dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sertai kami ya Tuhan, hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik, dapat mengerti isi firman-Mu dengan baik juga ya Tuhan. Berkati juga Kak Fen ya Tuhan yang hari ini akan menjadi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kitab suci hartaku, tanda nilai hargamu, olehmu terungkapkan siapaku sesungguhnya. Hai adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, Kak Fene rasanya kangen sekali bertemu dengan adik-adik PA Markus. Apalagi adik-adik kelas kecil yang hari ini akan mendengarkan firman dari Kak Fene. Semoga adik-adik kabarnya baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita mulai firman hari ini, bagaimana kalau kita bermain dulu sebentar? Yeay! Kita akan bermain tebak gambar. Caranya mudah banget. Nanti Kak Fene akan memberikan adik-adik gambar tapi diperdekat atau gambarnya tuh di zoom sampai
itu hanya bagian kecil dari gambar itu. Adik-adik harus menebak kira-kira ini adalah bagian dari benda apa ya? Atau bagian dari gambar apa ya? Oke, kita coba aja ya. Sudah siap belum? Siapa yang udah siap? Oke, hebat. Nah, kalau gitu kita mulai ya. Gambar yang pertama. 1, 2, 3. Nah, ada gambar ini. Wah, ini sih sepertinya gampang banget ya. Hampir setiap minggu kayaknya adik-adik lihat gambar ini. Ada yang tahu nggak ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kita lihat sama-sama yuk. Apa ya? Logo Pelkat PA. Yeay. Gampang ya. Nah, seperti itu permainannya. Oke, siapa yang benar? Hebat. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Gambar yang kedua gambar apa ya? Kita lihat yuk di gambar yang kedua ini. Ada gambar. Wah, ini gambar apa ya? Kira-kira Kak Vene ya. Biasanya Kak Vene kasih bantuan. Biasanya gambar ini itu ada dipakai di bagian kepala. Tapi nggak semua orang yang bisa pakai benda ini. Mudah nih sepertinya. Adik-adik pasti bisa nih. Apa ya? Siapa yang jawab? Mahkota. Betul. Yeay. Ini adalah gambar mahkota. Kita lanjut ke gambar yang selanjutnya. Gambar yang ketiga. Apa ya? Coba kita lihat. Waduh. Apa ya ini ya? Ada gambar anak-anak sih. Tapi kayaknya ada lagi deh. Ini gambar apa ya? Ada yang tahu nggak gambar apa? Kira-kira aja. Coba kita lihat ya. Gambar Tuhan Yesus dan anak-anak. Tuhan Yesus yang menyayangi anak-anak. Menyayangi kita semua. Siapa yang benar? Hebat. Lanjut ya. Gambar yang selanjutnya. Gambar yang keempat adalah. Kita lihat. Waduh. Apa ya ini? Ini sih kayaknya mudah nih buat adik-adik nih. Apa ya? Pasti dilakukan setiap hari. Ayo, siapa yang melakukan ini setiap hari? Gambar sedang berdoa. Yeay, hebat. Oke, gambar yang selanjutnya ini gambar terakhir. Gambar yang kelima. Kita lihat yuk. Apa ya gambar ini? Kalau adik-adik sudah tahu jawabannya, jangan kasih tahu dulu, tapi ambil barangnya. Ambil benda ini karena Kak Vene butuh adik-adik mempunyai benda ini nih. Abis ini kita mau melakukan sesuatu dengan benda ini. Wah, apa ya? Ini gampang banget. Ayo, apa? Biasanya benda ini dibaca dan harus kita baca. Harusnya setiap hari. Tapi khusus hari ini Kak Vene juga mau adik-adik ambil dan baca. Yang udah tahu, coba sebut sama-sama. 1, 2, 3. Alkitab. Yeay, benar Alkitab. Coba yuk sekarang diambil Alkitabnya. Ayo ambil Alkitabnya. Dan kita akan buka dari Mika 3 ayat 1 sampai 4. Mika itu di mana ya? Mika itu ada di Perjanjian Lama. Nah, sudah ketemu belum Mika? Mika ada di Perjanjian Lama setelah kitab Yunus dan sebelum kitab Nahum. Kalau sudah dibuka dan sudah ketemu Mikanya, coba dibuka Mika pasal 3. Kita akan baca ayat 1 sampai 4. Oke. Kak Vene tungguin deh. Mika 3 ayat 1 sampai 4. Yang sudah ketemu, kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub,
dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan? Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Nah, hari ini kita baru membaca dari kitab Mika. Berarti kita akan membicarakan tentang Mika. Bener gak ya? Ayo, sebelum ke situ, Kak Feni mau cerita bahwa hari ini kita akan berbicara tentang sebuah kerajaan bernama Kerajaan Yehuda. Di Kerajaan Yehuda ini adik-adik, seperti adik-adik tahu biasanya kalau kerajaan berarti ada rajanya, bukan? Raja yang memimpin kerajaannya. Tapi selain raja, ada lagi orang penting yang berperan dalam kerajaan untuk membantu raja pada zaman saat itu. Hari ini kita akan berkenalan dengan Nabi. Siapa yang sudah pernah dengar Nabi? Nabi itu tugasnya apa ya? Kalau raja tugasnya memimpin kerajaan, Nabi tugasnya ngapain ayo? Nabi adalah seseorang yang bertugas menyampaikan pesan dari Tuhan. Nabi seringkali adalah orang yang mengingatkan orang lain supaya tetap berbuat sesuai dengan perintah Tuhan atau sesuai dengan isi firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan Nabi Mika. Nabi Mika adalah nabi yang saat itu ada di kerajaan Yehuda adik-adik. Karena dia nabi, berarti tugasnya adalah mengingatkan orang-orang di kerajaan Yehuda supaya tetap berbuat baik, tetap berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Loh, emang apa yang waktu itu terjadi di Yehuda adik-adik? Nah, coba yuk kita lihat di video ini. Ada apa ya? Pada zaman dahulu, hiduplah seorang nabi bernama Nabi Mika. Ia adalah orang yang sangat baik yang hidup di sebuah kota kecil di kerajaan Yehuda. Ia sangat taat beribadah dan patuh pada perintah-perintah Tuhan. Makanya ia sedih sekali jika ada orang yang tidak taat atau tidak patuh mendengarkan firman Tuhan. Contohnya beberapa orang yang ada di tempat tinggalnya. Jadi di kerajaan Yehuda pada zaman itu, setiap keluarga memiliki tanah untuk mereka bisa bertanam. Namun saat hasil tanaman mereka tidak bisa tumbuh dengan baik, mereka harus meminjam uang kepada orang-orang yang masih mempunyai uang supaya mereka bisa bertahan hidup atau mereka bisa makan. Tapi orang-orang yang ternyata meminjamkan duitnya mereka itu, mereka menjadi jahat adik-adik karena mereka menaikkan jumlah yang harus dibayar. Kalau misalnya tidak bisa dibayar, maka lahan mereka akan diambil atau akan ada hukuman lainnya. Wah, sedih sekali. Maka dari itu, mendengar hal itu, Mika sangat marah adik-adik dan dia juga tidak suka dengan perbuatan orang-orang tersebut. Ia mengingatkan pesan Tuhan bahwa mereka semua harus menghentikan perilaku mereka dan mereka harus bertobat. Mereka harus memohon ampun kepada Tuhan karena mereka sudah melukai hati Tuhan. Tuhan sedih sekali. Jadi Mika mengingatkan mereka supaya mereka tidak mengulangi kesalahan itu dan mereka harus minta ampun kepada Tuhan. Dengan begitu Tuhan akan memaafkan mereka dan Tuhan mau supaya mereka tetap berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik,
Jadi seperti itu kisahnya di kerajaan Yehuda pada saat itu. Makanya Nabi Mika mengingatkan kembali supaya ayo dong jangan berbuat jahat. Ayo dong kita harus berbuat baik dan terutama kita harus minta ampun sama Tuhan. Maka dari itu adik-adik ada 3 hal yang diingatkan oleh Nabi Mika. Yang pertama, Tuhan tidak suka dengan kejahatan. Tuhan sedih banget kalau misalnya orang-orang umat kesayangannya berbuat jahat. Sedih banget adik-adik. Tapi kalau mereka sudah berbuat jahat bagaimana? Nah, Mika mengingatkan kembali supaya jangan berbuat jahat. Harus berdoa kepada Tuhan, minta ampun atau minta maaf, dan jangan diulangi lagi. Pesan ini juga sama adik-adik, buat adik-adik dan juga buat Kak Vene, buat semuanya. Kalau kita sudah berbuat jahat, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan, minta ampun atau minta maaf sama Tuhan, dan jangan diulangi lagi ya. Nah, pesan Mika yang kedua adalah, lewat Nabi Mika, Tuhan mau berfirman bahwa Tuhan senang dengan pertobatan. Makanya Tuhan mengingatkan kembali, ayo bertobat, ayo minta ampun sama Tuhan supaya Tuhan memaafkan. Nah, yang terakhir adik-adik, Nabi Mika mengingatkan buat kita semua bahwa Tuhan senang dengan kebaikan. Coba sekarang Kak Vene mau tebak-tebakan lagi sama adik-adik. Lihat gambar di sebelah ini ya. Mana gambar yang menunjukkan kebaikan? Ayo coba, ada 4 gambar nih. Mana gambar yang menunjukkan gambar kebaikan? Ayo, ada 1, 2, 3, 4. Ayo, siapa yang bilang gambar 1 atau 2? Siapa yang bilang semuanya? Yeay, karena semuanya adalah gambar yang menunjukkan kebaikan. Yang pertama, lagi membantu untuk memungut sampah. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Itu ada hal yang baik. Yang gambar kedua, lagi berdoa. Berdoa itu adalah hal yang baik dan bikin Tuhan senang sekali. Gambar yang ketiga adalah mencuci tangan. Dengan mencuci tangan, kita jadi bisa sehat, melindungi kita dari kuman, dan juga melindungi orang lain. Nah, yang terakhir tetap sekolah ya. Walaupun sekarang sekolahnya masih online, tetap sekolah. Dan juga IMPA, walaupun IMPA-nya masih online, jangan lupa untuk terus IMPA setiap minggunya. Terus mendengarkan firman-firman Tuhan. Dan lewat pesan hari ini adik-adik, Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk berbuat baik karena Tuhan senang sekali dengan kebaikan. Kalau adik-adik berbuat baik, Tuhan senang sekali. Kalau adik-adik tidak sengaja melakukan sesuatu yang tidak baik, minta ampun sama Tuhan, minta maaf, dan adik-adik tidak boleh mengulanginya lagi. Oke? Jadi ingat, hari ini kita diingatkan lewat Nabi Mika untuk berbuat baik, ya kan? Siapa yang sekarang mau berbuat baik? Saya, Kak Vene juga dong mau berbuat baik. Dan adik-adik harus ingat, aku mencintai kebaikan. Jadi kita semua harus mencintai kebaikan dan harus berbuat baik untuk sesama kita, untuk diri kita sendiri, dan supaya bikin Tuhan senang. Yeay! Demikian firman Tuhan. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau meresponi firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita mau nyanyi dari Kidung Ceria nomor 199, Kusuka Menuturkan. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang tenang, penawar hati rindu, berliputan besar.
Hai adik-adik, balik lagi sama Kak Angel. Hari ini kita mau aktivitas. Oke adik-adik, gimana nih di rumah? Udah pada siapin bahan dan alatnya belum? Oke, kalau belum Kak Angel akan kasih tahu ya. Kita hari ini akan membuat matahari kebaikan. Nah, bahan-bahan dan alat yang diperlukan adalah adik-adik siapkan lem kertas, kemudian penggaris, alat tulis, gunting, dan juga kertas karton warna kuning dan juga warna putih. Kalau misalkan adik-adik nggak punya kertas karton warna putih, bisa menggunakan HVS ya. Atau kalau misalkan adik-adik nggak punya karton warna kuning, bisa menggunakan origami warna kuning. Oke, pertama-tama kita akan membuat bintangnya adik-adik. Kita akan membuat cahaya mataharinya. Nah, pertama-tama siapkan penggaris. Kita akan mengukur panjangnya itu 20 cm. Kita akan buat seperti ini ya adik-adik. Seperti ini. Jadi panjangnya 20 cm. Kemudian yang garis miringnya ini 20 cm juga. Jadi masing-masing garisnya 20 cm. Udah? Kemudian kita akan buat segitiganya nih. Segitiga di garis ini kita buat segitiga. Terus segitiga lagi, segitiga, dan segitiga. Jadinya nanti seperti ini adik-adik. Nah, untuk ukuran lebar segitiganya adik-adik bisa kira-kira aja ya. Kemudian kita buat segitiganya. Kita buat segitiganya. Selanjutnya menggunakan penggaris ya, supaya lurus nih. Adik-adik boleh minta tolong mama papa ya kalau tidak bisa mengukurnya. Angel buat segitiga dulu. Oke. Satu lagi, jadi nanti segitiganya ada 4. Bentuknya nanti seperti ini. Kalau adik-adik bingung, nah nanti jadinya seperti ini. Wah, kok jadinya bisa seperti ini ya kak ya? Jadi setiap garis yang ada di sini kita bikin segitiga, terus kita bikin segitiga lagi, segitiga dan segitiga. Jadinya seperti ini. Adik-adik yang kebingungan bisa minta tolong mama atau papa ya untuk gambar polanya seperti ini. Kalau sudah, kita akan menggunting. Kita akan gunting mengikuti garis yang ada di luarnya ya adik-adik. Kita akan gunting bentuk bintangnya. Seperti ini. Untuk menggunting juga adik-adik kalau kesulitan bisa minta tolong mama atau papa untuk bantu gunting. Kita guntingnya ikutin garis ya adik-adik. Garis yang ada di luarnya aja.
Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Gimana nih adik-adik, udah sampai seperti ini? Nah, nanti akan berbentuk seperti ini. Kemudian, kita akan bikin satu lagi. Bentuknya sama juga adik-adik dan juga ukurannya juga sama. Kita pakai karton warna kuning. Kalau misalkan adik-adik punya warna lain selain warna kuning, tapi warnanya tidak jauh dari kuning, misalkan coklat atau orange, bisa banget adik-adik pakai. Hari ini Kak Angel bikin yang satu lagi warnanya ini coklat. Nih, warnanya coklat. Jadi kita punya 2 bintang. Selanjutnya kita akan tempelin 2 bintang ini jadi seperti ini. Yang ini agak X, bentuknya X. Yang ini bentuknya plus. Kita tempelin jadinya seperti ini. Nih, udah. Kita akan tempel menggunakan lem kertas ya. Ingat, yang warnanya kuning bentuknya seperti ini, X. Kemudian kita tempel di atasnya yang warnanya coklat. Atau misalkan adik-adik nggak punya warna lain tapi warna kuning juga nggak apa-apa. Yang penting kita tempelinnya seperti ini ya. Kemudian kita tempelin pakai lem kertas. Wah, agak kesulitan nih Kak Angel buka lem kertasnya. Kita akan tempelin. Oke, kita tempelin menggunakan lem kertas. Lem kertasnya Kak Angel sudah agak habis, jadi Kak Angel harus bantuin keluarin nih. Oke, kalau udah dilemin, kemudian kita tempelin seperti ini. Iya. Oke, jadinya seperti ini adik-adik. Udah jadi? Ingat ya, bagian gambar polanya yang seperti ini di bagian belakang. Di belakang kita akan gunakan yang tidak ada polanya, yang kosong. Kita akan gunakan bagian depannya. Sudah? Nah, kalau sudah, selanjutnya kita akan buat lingkaran di tengah-tengah mataharinya. Kita akan buat bulatan di mataharinya menggunakan karton berwarna putih. Atau misalkan adik-adik nggak punya karton warna putih di rumah, bisa pakai kertas HVS ya. Kemudian kita akan bikin lingkaran-lingkaran nih. Kita lipat dulu. Kita akan buat bulatan-bulatan sebanyak 3 buah. Kita akan gunting. Kita gunting bulatannya. Kita gunting bulatannya nggak usah terlalu gede, juga nggak usah terlalu kecil. Jadi adik-adik kira-kirain aja nih pas atau enggak di bintang yang sudah kita gunting tadi. Oke, kalau sudah seperti ini bentukannya, sudah, kita akan buat jadi 3 buah. Nah, di sini Kak Angel udah siapin. Oke, Kak Angel udah siapin nih 2 buah lingkaran. Adik-adik udah selesai mengguntingnya atau belum nih? Nanti Kak Angel tungguin. Kelamaan ya kalau Kak Angel tungguin, nggak apa-apa adik-adik. Oke, selanjutnya kita akan tempelin lingkaran bulatan putih ini di atas mataharinya. Kita akan tempelin ya, gunakan lem kertas. Untuk lingkaran pertama, kita akan tempelinnya full semuanya adik-adik. Jadi kita tempelinnya itu di sekitar lingkarannya. Seperti ini kita tempelin. Nah, setelah adik-adik sudah tempelin lingkarannya di atas bintang mataharinya, kemudian adik-adik ambil lagi 1 bulatan yang putihnya. Sudah? Kemudian kita akan tempelin di atas lingkaran yang sudah ditempel tadi adik-adik. Nah, seperti ini. Selanjutnya adik-adik tempel di bagian ujungnya aja. Di bagian ujung bulatan yang tadi lipetannya. Di lipetannya. Kita kasih lem kertas. Kalau sudah, adik-adik tempelin lagi ya lingkaran ketiganya kalau sudah ditempel. Seperti ini adik-adik ya. Nanti dia bisa dibuka seperti ini.
Jadi jangan ditempel adik-adik bagian sininya, tapi tempelnya di bagian lipetan. Nah, kemudian tempel lingkaran yang ketiga di atasnya seperti ini. Di bagian lipatannya ya adik-adik jangan lupa. Kemudian ditempel. Nah, nanti jadinya dia akan seperti ini. Seperti ini. Yang ininya yang menjadi dasar lingkarannya adik-adik. Kemudian ada lapisan keduanya dan juga lapisan ketiga. Sudah seperti ini? Oke adik-adik, kalau sudah, selanjutnya kita akan tulis hal-hal yang adik-adik sudah lakukan, hal-hal kebaikan yang sudah adik-adik lakukan. Nah, di sini Kak Angel sudah tulis nih. Nah, seperti ini adik-adik. Di sini Kak Angel tulis, aku memberikan makanan kepada kucing di jalanan. Terus di lembar keduanya, aku selalu berkata jujur. Di lembar ketiganya, aku pernah membantu nenek menyeberang. Di lembar keempatnya, aku selalu membersihkan tempat tidur. Sampai lembar terakhirnya selesai adik-adik, sampai terakhir. Adik-adik tulis nih, kebaikan apa saja sih yang adik-adik sudah lakukan di kehidupannya adik-adik. Oke, jadi kalau adik-adik sudah selesai menuliskan kebaikan-kebaikan yang sudah adik-adik lakukan, jangan lupa difoto ya aktivitasnya dan dikirimkan ke kontak kakak lain yang adik punya atau ke grup WhatsApp. Selamat mencoba adik-adik. Yuk adik-adik, untuk menutup firman kita hari ini, kita mau berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang hari ini boleh kami dengar. Kami belajar ya Tuhan dari Nabi Mika untuk terus berbuat kebaikan ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan melukai hati-Mu. Kami mau ya Tuhan menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami, berkati hingga selesai. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau pengakuan iman rasuli. Semuanya bangkit berdiri, tangan kanan dan tangan kirinya di samping ya. Dengan sikap sempurna, masing-masing hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Oke adik-adik, boleh duduk lagi. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam doa syafaat. Yuk sikap doanya yang baik. Lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendoakan orang tua kami. Tuhan Engkau memberkati Papa dan Mama yang sampai saat ini sudah merawat kami Tuhan. Kiranya Engkau boleh memberkati mereka, menjaga selalu kesehatan mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk sekolah kami. Walaupun di tengah pandemi ini kami belajar secara online Tuhan di rumah, Engkau memberkati supaya kami bisa belajar dengan baik, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan Tuhan berkati supaya kami bisa tetap semangat Tuhan walaupun di rumah saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang sakit, Engkau memberkati mereka yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Engkau memberkati obat-obatan yang mereka minum dan juga pengobatan yang mereka jalani Tuhan, sehingga banyak dari mereka bisa cepat sembuh Tuhan. Apalagi di tengah pandemi seperti ini Tuhan, Engkau memberkati orang-orang sakit yang saat ini sedang dirawat karena sakit COVID. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan, di tengah situasi yang sulit seperti ini, di tengah pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang selalu tolong gereja kami, supaya gereja kami boleh tetap ya Tuhan melaksanakan ibadah setiap minggunya.
Tuhan yang mau berkati segala peralatan, alat-alat ya Tuhan yang digunakan. Tuhan juga mau berkati semua jemaatnya Tuhan, biar boleh tetap beribadah ya Tuhan, datang kepadamu setiap minggunya. Tuhan, kami percaya Engkau yang akan pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang akan lepaskan segala virus ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga bahwa di tengah-tengah virus seperti ini, Tuhan masih jaga kami hingga saat ini. Berkati selalu kami Tuhan, bangsa dan negara kami, kota tempat kami tinggal, terkhusus Jakarta ya Tuhan. Tuhan juga mau berkati pemerintahnya Tuhan dalam memimpin kami. Tuhan yang berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang daripadamu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur untuk PA Markus yang masih boleh Tuhan percayakan. Tuhan berkati kami ya Tuhan, berkati kakak-kakak layan, Tuhan yang berikan mereka kesehatan juga, Tuhan yang berikan kakak-kakak layan kekuatan ya Tuhan, biar boleh terus melayani kami ya Tuhan di setiap minggunya. Tuhan juga mau berkati kami, adik-adik PA Markus, biar kami semakin semangat Tuhan ibadah setiap minggunya. Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami mau alaskan dengan doa yang telah Kau ajarkan buat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah masuk ke dalam persembahan. Nah, persembahannya boleh kalian simpan dulu di rumah, di tempat yang sudah disediakan di rumah, atau bisa minta tolong sama papa untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri yang tertera di layar. Atau adik-adik juga bisa nih minta tolong mama atau papa untuk scan QR yang ada di layar. Yuk, sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu apa nih Kak Angel? Kita mau nyanyi dari KC 217, judulnya Beri Padanya. Yesus, terima kasih atas persembahan yang boleh kami berikan. Tuhan, walaupun sedikit, ini berasal daripadamu Tuhan. Tuhan berkati persembahan kami, agar persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu saja Bapa. Tuhan yang berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, supaya Tuhan, nama-Mu saja Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya adik-adik bangkit berdiri. Kita mau nyanyi satu lagu lagi nih. Kita mau nyanyi lagu dari mana Kak? Kita mau nyanyi dari KC 358, judulnya Tuhan Allah beserta Engkau. Sampai bertemu
Yuk adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau tutup dengan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk sukacita kami hari ini Tuhan, di IMPA hari ini. Tuhan yang sertai ya Tuhan setiap firman yang sudah boleh kami dengar. Kami mau ya Tuhan untuk terus berbuat kebaikan, untuk mencintai berbuat baik, karena kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan, jika dalam seminggu terakhir ini ada kesalahan-kesalahan kami mohon ampun ya Tuhan, dan kami tidak mau mengulanginya kembali. Tuhan yang bantu sertai kami, ingatkan kami selalu Tuhan untuk terus berbuat baik. Jaga dan lindungi sertai kami ya Tuhan, keluarga kami, kakak-kakak PA kami, dan juga teman-teman kami dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.